Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak semua. Oke, untuk hari ini ya kelas 10 ya, ketemu lagi dengan saya di pembelajaran PPKN. Mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih, dan semoga dengan berdoa kita dilancarkan dan dimudahkan untuk pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Silakan nanti absen di kolom komentar maupun nanti di YouTube maupun nanti di Zoom. Silakan nanti mengikuti dengan hikmah. Ketika ada Zoom nanti silakan mengikuti dan silakan saling sharing apapun. Apa yang mau ditanyakan ataupun apapun yang mau disanggah boleh, nanti silahkan sesi tanya jawab ataupun sesi mau sharing di Zoom-nya nanti siang jam 12:30. Nanti silahkan mengikutinya setelah nanti kalian sudah lihat video yang ini. Oke, kita mulai videonya. Oke, untuk ini ya pertemuan keempat kalau nggak salah ya nak. Ini 1, 2, 3, kelima. Oke. Ini yang pertemuan berikutnya untuk hari ini. Gimana caranya kita membahas tentang ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini nanti isinya semuanya membahas apa sih ancaman gitu ya. Nah, ini ada namanya, nanti silahkan disimak ya. Ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ada dibagi ancaman di bidang Ipolexosbudhankam. Nah, ini ada dibagi dua bagian, yaitu ancaman integrasi nasional sama ancaman Ipolexosbudhankam. Nah, di situ kan jelas apa aja yang di dalamnya. Terus ada ancaman integrasi nasional. Nah, ancaman integrasi nasional ini sama kayak kemarin itu kan bab pertama itu membahas integrasi nasional itu apa. Nah, ini yang bab 2 membahas apa sih ancaman integrasi nasional. Nah, di situ ada masalah tentang integrasi nasional. Terus nanti ada di bidang militer. Nah, nanti di bagian militer ancamannya seperti apa? Ancamannya menggunakan kekuatan, ya intinya kalau militer berarti kekuatan bersenjata yang bisa mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara. Itu aja. Terus ini ada tradisional. Kalau tradisional berarti itu ada agresi. Agresi itu apa aja? Di situ ada ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata tapi di negara lain gitu. Nah, ini macam-macam agresi. Nah, agresi itu ada invasi. Invasi itu apa aja? Invasi ini adalah caranya atau bentuknya dalam agresi. Tapi kalau bombardemen itu cara atau bentuknya dalam melakukan. Sama, tapi melakukan suatu negara yang kedua. Tapi kalau invasi itu kan yang pertama. Ya, ini yang kedua. Nah, ini next ya. Ini yang ketiga adalah blokade. Ini seperti apa blokadenya? Gitu. Nah, nanti ada namanya pelanggaran wilayah, juga ada spionage ya. Ini nanti ada sabotase, ada teror bersenjata gitu ya. Nah, ini semua nanti ada di ancaman. Semuanya kita akan bahas ancaman seperti apa dalam integrasi nasional. Nah, ini ada pemberontakan. Pemberontakan itu seperti apa? Pemberontakan senjata, perang saudara gitu ya. Nah, tadi itu ada ancaman militer ya, ancaman militer. Nah, nanti gimana caranya? Ini nanti ancamannya tergantung dalam itu ancaman militer dan ancaman non militer. Nah, nanti ini adalah yang kedua adalah ancaman di bidang non militer. Militernya itu seperti apa? Nah, non militernya itu suatu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata. Kalau kemarin itu kan kita bahas integrasi. Nah, integrasi itu masalah apa? Nah, ancamannya non militer seperti apa? Nah, ini ada non tradisional. Kalau yang pertama ada tradisional.
Oke, kalau dari segi non tradisional itu seperti apa? Nanti itu bahas semuanya, dibahas dalam seperti apa non tradisionalnya ya. Oke. Sampai di sini aja ya non tradisional. Nanti kalau untuk apa aja instrumen improvisasi nanti untuk minggu depan aja, karena kita bahasnya sampai non tradisional aja ya. Oke, kurang lebihnya nanti ada yang mau ditanyakan silakan nanti di kolom komentar atau di WA aja, itu nanti di situ semua. Oke, macam-macam agresi ya. Dan nanti kita bahas agresi ini seperti apa, ada macam-macamnya. Nah, invasi itu ada invasi, gimana caranya bentuknya melakukan agresi itu. Yang pertama, nah, yaitu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata negara lain. Kalau bombardement berarti caranya kedua ya, bombardement itu yaitu penggunaan senjata lainnya. Kalau tadi yang pertama itu menggunakan kekuatan senjata, suatu serangan kekuatan senjata negara lain. Tapi kalau ini berarti pengertiannya yang kedua, dia penggunaan senjata lain dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain gitu. Kalau yang pertama tadi terhadap wilayah, ya ini terhadap negara lain gitu. Nah, yang blokade ini bagaimana memblok gitu caranya, yaitu pelabuhan atau pantai wilayah udara ya dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain. Terus nanti pelanggarannya ada pelanggaran wilayah ya, berarti pelanggarannya bersifat non komersial seperti itu. Jadi yang dia itu dilakukan oleh negara lain tapi menggunakan kapal ya, itu namanya pelanggaran wilayah. Tapi kalau spionage berarti dia ancaman militer dilakukan terhadap suatu negara. Nah, ini menggunakan mata-mata ini namanya spionage ya. Oke, sabotase berarti ancaman yang membahayakan keselamatan suatu bangsa tapi tujuannya merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Terus teror bersenjata yaitu ancaman yang dilakukan teroris internasional bekerjasama dengan lokal dalam negeri. Terus kalau pemberontakan itu menggunakan senjata. Tapi kalau perang saudara berarti menggunakan senjata, berarti menggunakan ancaman militer. Jadi ini pemberontakan sama perang saudara. Nah, ancaman di bidang non militer kemarin kan sampai ini ya, sudah Belok Sosbud Hankam gitu ya. Itu. Nah, ancaman di bidang non militer ini ancaman menggunakan kekuatan bersenjata tapi dia dapat membahayakan keselamatan bangsa. Nah, yang non tradisional ini ya, ada narkoba, ada imigrasi, ada segala macam gitu ya. Oke. Terus ancaman Impolek Sosbud Hankam berarti dia adalah ancaman yang menggunakan struktur politik, ekonomi, sosial, budaya gitu. Terus yang selanjutnya itu bidang ideologi itu seperti apa, yaitu nilai-nilai kebebasan. Terus yang bidang politik berarti dia yang secara pertama luar negeri ya, tekanan politik itu maksudnya ya. Yang kedua bersumber dalam negeri menggunakan pengerahan massa. Terus di bidang ekonomi itu ada beberapa, ada 5. Sosial budaya berarti ada 6 ya. Pertahanan dan keamanan berarti ada 3. Nah, peran serta semuanya adalah salah satunya tidak membeda-bedakan keberagaman. Cukup, terima kasih untuk hari ini. Semoga dengan video ini ya kalian bisa mengambil sisi positifnya dan manfaatnya ketika ini adalah kelanjutan yang kemarin ya, bab 2 ya, tentang ancaman, bagaimana kita menjadi yang sebagai warga negara yang baik, kita harus tahu apa aja yang menjadi ancaman suatu negara gitu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Oke, berdoa dulu sebelum kita akhiri. Berdoa mulai.
cukup, terima kasih. Silakan nanti habis ini silakan kalian udah mengikuti videonya ini, silakan nanti mengikuti Zoom dengan Hikmah. Silakan mau sharing, mau tanya jawab, mau apa aja boleh di jam Zoomnya nanti 12:30. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.